Ahlan wa sahlan, selamat datang bulan suci Ramadan 1445 Hijriah di Pondok Pesantren Husnul Khotimah, Kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahla sidqi wal wafa. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ramadan syahrul khairi wal barakat. Bulan Ramadan, bulan penuh kebaikan dan bulan penuh keberkahan. Berbagai macam kebaikan kita dapatkan di bulan Ramadan. Termasuk berbagai macam keberkahan kita dapatkan di bulan Ramadan. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menyampaikan, telah datang kepada kalian syahrun mubarak, bulan penuh keberkahan. Di antara keberkahan yang disampaikan oleh para ulama kaitan dengan bulan Ramadan adalah Ramadan Rabiul Hayatil Islamiyah. Bulan Ramadan itu adalah musim seminya umat Islam. Kenapa? Karena di bulan Ramadan akan muncul berbagai macam benih kebaikan. Baik itu bagi individu maupun bagi umat Islam secara keseluruhan. Sebagaimana disebutkan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, di antara bentuk kebaikan bagi umat di bulan Ramadan itu adalah bahwa husnus silati wal bahsi anil fuqara'i wal masakin wa it'amul ja'in. Bagaimana menyambung hubungan baik dan mencari orang-orang yang membutuhkan, kemudian dibantu orang-orang yang membutuhkan tersebut dengan diberikan makan dan minum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau kita berbicara tentang Ramadan, Ramadan bukan saja adalah syahrul ibadah, bulan untuk ibadah, tetapi bulan Ramadan juga kita bisa mengambil durus iqtisadiyah min Ramadan mubarak. Ramadan dalam perspektif ekonomi. Apa saja kira-kira pelajaran-pelajaran penting kaitan dengan ekonomi ataupun perspektif ekonomi kaitan dengan ibadah Ramadan? Yang pertama adalah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sahabat HKTP yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan datangnya bulan Ramadan di situ ada tanmiyatul ihsas bil fuqara'i wa mu'anatihim. Maka dengan datangnya bulan Ramadan tersebut, kita semuanya akan menumbuhkan kepedulian kepada fakir miskin dan kita berusaha untuk membantu mereka. Makanya betul apa yang pernah disampaikan kaitan dengan bulan Ramadan. Fahadas saumu faqrun ijbari. Saum ini adalah kefakiran yang dipaksakan. Tufriduhu syariah, yang mana saum ini diwajibkan oleh syariat. Kepada siapa? Alan nasi, kepada seluruh manusia. Fardhon, kewajiban. Liyatasawa al-jami' fi bawatinihim. Sehingga agar mereka sama-sama merasakan lapar di perut mereka. Baik itu mereka yang kaya raya dengan harta yang berlimpah, kewajiban ini tetap diwajibkan kepada mereka. Termasuk juga si miskin yang tidak memiliki apa-apa. Dan dengan inilah kita semuanya disampaikan oleh sebagian ulama mengatakan, annar rahmata tansha'u anil alam. Bahwa kasih sayang, kepedulian kepada sesama akan muncul di saat sedang ditimpa kepedihan. Wahada ba'du sirril ijtima'il azim fis shaum. Inilah diantara salah satu aspek sosial yang dibangun dari syariat ibadah puasa. Makanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari sinilah kita bisa mengambil ibrah bahwa dengan datangnya bulan Ramadan, disitulah ada kepedulian. Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, siapa yang mendekatkan diri dengan satu jenis kebaikan pada bulan ini, maka pahalanya sama dengan mengerjakan ibadah wajib di bulan yang lain. Dan barang siapa yang mengerjakan fardu, maka pahalanya sama dengan 70 kali lipat dari pahala fardu. Rawahu Ibnu Huzaimah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah. Kaum muslimin, sahabat HKTP yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ibadah Ramadan dari perspektif ekonomi adalah al-amanatu fil amali wal intaj. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang amanah dan produktif. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, kullu amal ibni adam lahu illa shaum. Setiap amal anak Adam untuknya kecuali ibadah puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya ibadah puasa itu untukku. Wa ana ajzi'u bihi, dan akulah yang akan membalas ibadah puasa ini. Al-Imam Al-Baydawi ketika beliau menjelaskan hadis ini kata beliau, maka ibadah Ramadan yang kita lakukan ini berbeda dengan ibadah yang lain. Kalau ibadah lain ibadahnya nampak di hadapan masyarakat. Salat, kita melaksanakan haji, kita membayar zakat, nampak di hadapan orang. Tetapi ibadah Ramadan, ibadah yang tidak nampak kecuali hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sinilah menjadikan kita orang-orang yang amanah ketika diberikan kekuasaan.
Ketika diberikan amanah, kemudian kita menjadi pribadi yang produktif. Kenapa? Karena kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah bahwa ibadah Ramadan itu adalah dari perspektif ekonomi adalah tanmiyatul mawarid al-basyariyah, akan menumbuhkan SDM yang produktif. Rasulullah SAW menyampaikan, asyamu junnatun, yang namanya ibadah puasa itu merupakan benteng. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfas wala yaskhab wala yajhal. Maka ketika seseorang di antara kalian sedang melaksanakan ibadah saum, jangan berkata jorok, jangan berkata dusta dan berbuat bodoh. Bahkan jika ada seseorang mencacimu juga mengajakmu berperang, katakanlah inni shaim, inni shaim. Aku ini sedang berpuasa, aku ini sedang berpuasa. Maka kaum muslimin, sahabat HKTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sinilah kita bisa mengambil ibrah bahwa ketika seseorang melaksanakan ibadah puasa, maka akan menumbuhkan SDM yang produktif. Kenapa? Karena dia selalu mengatakan, apakah ini bermanfaat untuk kehidupan akhirat saya atau tidak? Sebagaimana ketika dia melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan ini. Betul apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad adallukum syahrun azimun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan yang agung, bulan penuh keberkahan. Syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min. Bulan di mana rizki orang beriman itu akan bertambah. Dari hadis yang barusan disampaikan, disinilah kita bisa mengambil ibrah. Barokatun iqtisadiyatun wa tarbiyatun istihlakiyah. Bagaimana di sini keberkahan dari sisi ekonomi di bulan Ramadan ini. Makanya kaum muslimin rahimanahumullah, kita lihat di bulan Ramadan banyak orang yang menjajakan makanan untuk berbuka, pakaian dan lain sebagainya. Ini semuanya ada dalam rangka apa? Dalam rangka kita membentuk kaitan dengan keberkahan dari sisi ekonomi. Betul, dalam hadis lain Rasul juga menyampaikan, atakum Ramadan syahrul barakah. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Kemudian berikutnya adalah syahrul iqtisad. Bulan Ramadan juga adalah bulan ekonomis. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-A'raf ayat ke-31, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan, minum kalian, tapi jangan berlebihan. Dan ketika kita bulan Ramadan, maka salah satu pelajaran penting buat kita semuanya, bahwa ketika bulan Ramadan tiba, jangan sampai kita makan berlebihan. Kenapa? Karena kita memang syahrul iqtisad. Kita di sini dituntut kita untuk berjiwa ekonomis. Suatu hari Umar bin Khattab menghentikan anaknya Abdullah. Kemudian beliau bertanya, mau kemana engkau? Anaknya menjawab, ia akan pergi ke pasar untuk membeli daging yang sangat ia inginkan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, apakah setiap yang engkau inginkan, haruskah engkau membelinya? Ini disampaikan oleh siapa? Oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian juga Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, ketika beliau diamanahi menjadi penjaga gudang makanan, beliau tidak pernah makan sampai merasa kenyang. Lalu beliau ditanya tentang alasannya. Maka beliau menjawab, kalau aku makan terlalu kenyang, khawatir aku lupa bagaimana rasanya lapar. Kaum muslimin rahimanahumullah, betul apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW, ma'ala man iqtasada. Tidak akan pernah menjadi miskin orang yang hidup ekonomis. Oleh karena itu kaum muslimin rahimanahumullah, ibadah Ramadan adalah syahrul ibadah. Bulan kita untuk beribadah. Tapi jangan lupa, bulan Ramadan juga di situ kita bisa mengambil ibrah. Kaitan dengan ibrah yang bisa kita dapatkan adalah dari sisi perspektif ekonomi. Ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Hadanallahu yakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah fathun qarib ihdinas siratal mustaqim. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.